Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kembali berkolaborasi menyegel kapal wisata asing yang diduga melanggar aturan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak di Indonesia. Kepala Seksi Penindakan 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai DKI Jakarta, Siswo Kristianto mengatakan, kolaborasi dengan Kanwil Pajak Jakarta Utara kali ini melakukan pengawasan importasi kapal wisata asing di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, petugas gabungan Bea Cukai dan Pajak menyegel sejumlah kapal yang diduga melanggar aturan kepabeanan dan perpajakan. Jadi pada hari ini kami dari Kanwil Bea Cukai Jakarta berkolaborasi dengan rekan kami dari Kanwil Pajak Jakarta Utara melakukan kegiatan pengawasan kepada importasi kapal wisata asing. Jadi untuk kegiatan hari ini kita lakukan di Pantai Mutiara, di mana dari hasil pemeriksaan sementara dari 6 kapal yang kami periksa, 4 kapal kita lakukan penyegelan. Atas 2 kapal yang tidak kita lakukan penyegelan, itu setelah kita lakukan pemeriksaan administrasi ternyata sudah diselesaikan dengan dokumen kepabeanan yang benar. Seperti itu mungkin. Pak, ini kapal apa sih Pak jenisnya Pak? Untuk pariwisata atau pribadi atau gimana sih Pak yang disegel Pak? Jadi ini kapal adalah kapal wisata asing yang mendapatkan fasilitas impor sementara. Fasilitas impor sementara itu berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, ditujukan untuk kegiatan wisatawan, untuk berekreasi di wilayah Indonesia. Nah, sampai dengan saat ini terdapat dugaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan fasilitas berupa kapal tersebut disewakan atau ternyata sudah diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia. Seperti itu. Pak, pelanggarannya apa sih Pak? Lebih spesifik lagi Pak? Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya ini adalah fasilitas yang diberikan negara kepada wisatawan asing untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Tetapi disalahgunakan untuk disewakan atau dijual kepada orang yang di Indonesia, sehingga menghindari pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, sekali lagi kami tekankan bahwa kolaborasi kami dengan teman-teman pajak itu tujuannya adalah untuk menggali dan meningkatkan potensi penerimaan negara. Sebagai gambaran yang paling kecilnya, dengan estimasi satu kapal yang tipe terkecil dengan harga sekitar 10 miliar, itu dikenakan pungutan negara berupa bea masuk sebesar 5%, pajak dalam rangka impor berupa PPN 11%, PPh 10%, kemudian PPNBM 75%. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kalau negara mana aja nih Pak? Nah, kalau negaranya dari ini kan kita variasi dari berbagai negara, karena memang itu kemudahan yang kita berikan kepada para wisatawan. Untuk apa disegel nih Pak? Yang saat ini disegel kita ini kan ada 1 dari Malaysia, 2 dari Malaysia dan 2 dari Singapura. Berarti yang 2 sudah selesai administrasinya, yang 2 disegel itu? Iya, yang 2 disegel. Terus sekaligus kami menghimbau kepada para pelaku usaha untuk bisa comply atau patuh terhadap ketentuan, baik itu di bidang kepabeanan atau di bidang perpajakan. Karena kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Mekanismenya seperti itu, kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Dari hasil penelitian nanti baru kita akan simpulkan apakah memang sudah terjadi pelanggaran dengan yaitu disewakan ataupun diperjualbelikan. Kalau memang sudah diperjualbelikan kepada WNI, warga negara Indonesia, maka ada ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan impor barang, membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, seperti itu. Seperti itu mungkin. Untuk penerimaan, optimalisasi penerimaan negara nih, kami lanjutkan kolaborasi secara semaksimal mungkin agar keberadaan kapal mewah atau ini memberikan manfaat bagi penerimaan negara, karena sampai saat ini pun kami belum memperoleh ini gitu. Jadi saya harap kepemilikan, kemanfaatan kapal ini bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun kepabeanan yang berlaku di Indonesia. Jadi variasi.
Ini kaptennya Bapak ya, Pak ya? Bersih banget tuh, rajin dibersihin ya? Kinclong. Wah, siap, mau dibahas dia. Sampingnya.